Bab 32, Perselisihan antar saudara. Melihat MUke bersama Guning, Qin Sheng dan teman-temannya terkejut. Setelah terkejut, Zhang Yiming membuka mulutnya dengan rasa tidak suka. "MUke, kenapa kamu bersamanya?" kata dia ditekankan dengan diskriminasi. Mendengar ini, MUke mengerutkan keningnya dengan ketidakpuasan di matanya. "Bukan urusanmu kalau aku bersama siapa," jawab MUke tidak ramah. Fu Mingliang segera berteriak kaget, "Ya Tuhan, apakah kamu menyukai Guning? Bagaimana mungkin? Dia gadis yang malang. Dia tidak akan pernah bisa bersamamu." Ternyata, Fu Mingliang juga yakin MUke menyukai Guning. Yang mana, dia sama sekali tidak ingin menyembunyikan ketidaksukaannya. "Tutup mulutmu." MUke kesal. Guning adalah bosnya, dan sosok yang sangat penting di hatinya. Dia tidak bisa mendefinisikan orang lain menyerangnya di depan wajahnya. MUke menatap Fu Mingliang dengan dingin. "Kemungkinan besar dia akan melawan, Fu Mingliang. Jika kamu berani mengatakan hal seperti itu, aku akan mengalahkanmu." Tingkah MUke sukses membuat Fu Mingliang kesal. Dia berteriak dengan marah kepada MUke, "MUke, ada apa denganmu? Apakah kamu benar-benar ingin mengalahkan saudaramu demi gadis itu?" Teriakan Fu Mingliang menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. "Menarik," MUke tertawa sinis, "sejujurnya aku tidak ingin berteman denganmu. Anda adalah sekelompok pengganggu yang senang mempermalukan teman sekelas yang tidak bersalah. Anda semua mengandalkan orang tua Anda untuk menjalani kehidupan yang kaya dan mulia. Dan Anda bangga karenanya? Tidak tahu malu. Kadang-kadang mencoba mandiri." MUke telah menyerang mereka semua, dan menimbulkan ketidakpuasan di antara mereka. Chen Xiao membuka mulutnya lebih dulu, karena dia masih ingat Guning telah menampar wajahnya kemarin. Dia berkata, "Apa salahnya kita menemukan gadis malang? Dia gadis yang malang. Dan apa salahnya kita mengandalkan orang tua? Itu karena kita semua memiliki keluarga yang kaya dan berkuasa. Tepat sekali, dia terlahir miskin. Itu tertidur." Gu Xiao segera menyusul. "MUke, bagaimana denganmu? Anda menjalankan toko perhiasan sekarang. Bukankah kamu meminta uang kepada orang tuamu?" Fu Mingliang tidak senang, dan dia juga cemburu. Ya, dia cemburu. Meskipun Fu Mingliang tidak tertarik pada startup dan tidak berniat bekerja keras, dia tetap iri dengan bisnis MUke yang menguntungkan. Dia tidak ingin MUke lebih baik darinya. Mengetahui hal ini, Guning terkejut. Dia tidak menyangka MUke akan memulai bisnis di usia muda. Di toko perhiasan, sepertinya dia bertemu dengan rekannya. Terus, "Setidaknya keluargaku hanya membantuku dengan uang, itu saja." MUke tidak pamer. Dia mengatakan yang sebenarnya. Guning mendukung MUke di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa MUke adalah anak laki-laki yang memiliki tekad dan kemampuan. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin bekerja sama dengannya. "Kamu." Fu Mingliang masih merasa tidak senang, tapi dia juga mengetahui faktanya. Tiba-tiba, dia tidak bisa membantah. Fu Mingliang menyerah, sementara Gu Xiao melanjutkan, "Wah, Guning, kemarin, kamu bilang kamu akan kaya. Apakah itu berarti kamu menemukan pacar kaya seperti MUke?" "Ya, MUke memang berasal dari keluarga kaya. Namun, Anda tidak akan pernah bisa menikah dengan keluarga kaya seperti itu. MUke akan mencampakkanmu cepat atau lambat. Kalau begitu, Tuhan memberkatimu tidak akan berakhir seperti ibumu yang sedang hamil ketika dia masih mahasiswa baru, dan dicampakkan oleh seorang laki-laki dan putus sekolah. Sekarang dia..." "Ah!" Sebelum Gu Xiao menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak dengan keras, sehingga mengejutkan semua orang di kantin. Terutama mereka yang berdiri di sekitarnya, mereka hampir menjadi tuli karena teriakan tersebut. Sekarang, tepat di kepala Gu Xiao ada sebuah piring yang terbalik. Makanan dan minyak meluncur ke bawah di sepanjang rambut, wajah, dan pakaiannya. Wajah Gu Xiao terasa seperti telur. Di saat yang sama, semua orang menatap Guning dengan kaget. Mereka semua melihat dengan jelas bahwa Guning telah melemparkan piring itu langsung ke Gu Xiao. Piring itu bahkan telah berputar beberapa kali di udara, lalu jatuh tepat di kepala Gu Xiao. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, itu tidak mungkin. Bisakah Guning melakukan kungfu? Memikirkan hal itu, kebanyakan orang memandang Guning dengan cara yang berbeda, terutama mereka yang merupakan pecinta kungfu.
Wow, bos, kamu luar biasa sekali. Saya ingin mempelajari gerakan ini. MU meninggikan suaranya dengan penuh semangat. Dia mengagumi Guning sekarang lebih dari sebelumnya. Bos? Penonton kembali terkejut. MU menyebut Guning bosnya. Apa yang sedang terjadi? Guning mengabaikan MU menatap Gu Xiaoxiao dengan dingin. Dia memperingatkan, Gu Xiaoxiao, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun untuk mempermalukan ibuku, aku akan menghajarmu sampai jatuh. Apa-apaan ini? Guning, aku akan membunuhmu. Gu Xiaoxiao tidak mau mendengarkan peringatan Guning. Dia menjadi gila sekarang, dan berlari ke Guning. Piring di kepalanya jatuh ke lantai pada saat bersamaan. Guning mencibir. Dia dengan santai menarik meja di dekatnya ke depannya. Lalu, Gu Xiaoxiao langsung memukul meja. Penonton dikejutkan untuk ketiga kalinya. Meja itu berat. Bagaimana Guning bisa dengan mudah memindahkannya? Sekarang, semua orang percaya Guning pasti ahli kungfu. Gu Xiaoxiao adalah pacar Qin Sheng. Melihat Gu Xiaoxiao diperlakukan dengan sangat buruk, dia juga merasa malu. Dia harus membela Gu Xiaoxiao sekarang. Guning, kamu bertindak terlalu jauh. Dia mengkritik. Sambil berkata demikian, ia langsung pergi membantu Gu Xiaoxiao berdiri. Menarik, cibir Guning lagi. Dia memandangnya dengan penuh arti, sebenarnya? Dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan padaku, apakah aku benar-benar bertindak terlalu jauh? Jika Anda tidak setuju, saya bersedia memberitahu fakta sebenarnya kepada semua orang di sini, dan membiarkan banyak orang yang menilai. Guning sebenarnya tidak punya niat untuk melanjutkan. Namun, karena orang-orang itu tidak mau meninggalkannya sendirian, dia memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Kamu. Qin Sheng terpojok. Dia benar-benar tahu apa yang telah mereka lakukan terhadap Guning. Apa yang telah mereka lakukan pada Guning? Semua orang di dalam mengetahui apa yang dimaksud Guning, tetapi orang di luar itu penasaran dengan apa yang terjadi. Pandangan penasaran berpindah-pindah antara Guning, Gu Xiaoxiao, dan Qin Sheng. MU adalah orang dalam, sementara Yu Mixi mengetahui setengah kebenarannya. Keduanya gila. Biarlah masa lalu berlalu. Lagi pula kamu baik-baik saja sekarang. Qin Sheng khawatir Guning akan mengatakan yang sebenarnya.